Halo Cuk, selamat datang di Pop Clip, cerita film cepat rasa tetap lengkap. Channel buat kamu yang pengen tahu cerita film tanpa harus duduk 2 jam depan layar. Nah, dari video sebelumnya, gua lihat banyak dari kalian yang ternyata suka sama tantangan mematikan. Padahal, hidup lo sendiri udah cukup menantang kan? Bayar kos, hadepin mantan, sambil nunggu interview yang entah kapan panggilannya datang. Tapi oke, karena kalian minta, gua buatin list escape room. Total ada 5 video. Jadi pantau terus, jangan sampai kelewatan. Kalau kelewatan ya nasib. Hari ini kita bakal bahas film Escape Room 2017 pada season pertama. Film yang isinya bukan cuma bikin mikir, tapi juga bikin pengen resign dari kehidupan sebentar. Ceritanya tentang sekelompok orang yang awalnya cuma mau seru-seruan ngerayain ultah si doi, malah nyasar ke versi hardcore. Di sini, salah dikit bukan cuma kalah, tapi bye-bye dunia. Dan yang bikin makin kocak, di awal mereka semua pada so jago. Ah, gampang ini mah. 5 menit kemudian, Bang, pulang bang, Dede takut. Oke, tanpa basa-basi lagi, siapin camilan, santaiin otak, karena kita bakal masuk ke dalam alur ceritanya. Cerita dibuka memperlihatkan 2 orang pria yang sedang melakukan perjalanan di padang pasir pada siang bolong tanpa arah. Bro, bahkan Google Maps pun nyerah di sini. Setelah maraton seharian, mereka akhirnya berhenti di tengah antah berantahan. Si paman nyuruh keponakannya yang badannya agak gemoy buat gali lubang. Namun si gendut protes, "Kita jalan seharian cuma buat gali lubang." Si paman dengan santainya menjawab, "Iya." Dalam hati si gendut, "Ingin rasanya kutonjok mukamu, paman." Ternyata mereka melakukan perjalanan jauh itu hanya untuk mengubur kotak tua agar tidak ditemukan oleh orang lain. Karena konon kotak itu udah bawa banyak kesialan. Bahkan si paman udah kehilangan keluarganya gara-gara benda itu. Setelah selesai mengubur kotak itu, mereka pun istirahat sebentar lalu melanjutkan perjalanan pulang. Di tengah perjalanan, si paman yang kayaknya udah banyak menanggung trauma, memutuskan untuk membunuh si gendut. Lalu dia juga ikut bundir di tempat. Gue harap lo yang lagi nonton ini baik-baik aja, karena filmnya baru aja dimulai dan udah ada 2 mayat. Lalu scene beralih ke seorang pria parubaya bernama Bryce. Dia seorang sutradara film escape room bertema teka-teki. Masalahnya, film yang dia buat hanya mendapatkan sedikit penonton. Bryce nelpon asistennya Hannah sambil ngeluh. "Kenapa yang nonton cuma dikit, Han?" Jawab Hannah, "Modalnya kurang, Pak Bos." Lalu, dalam perjalanan ke studio, Bryce mampir ke toko barang antik. Setelah melihat-lihat sejenak, dia nemuin kotak tua aneh yang langsung bikin matanya berbinar-binar. Pas mau beli, si pemilik toko langsung nolak dengan wajah serius. Kotak itu tidak dijual, itu bukan mainan ataupun hiasan. Itu benda terkutuk yang di dalamnya ada iblis yang sangat tua, dan setiap kotak itu dibuka, bencana akan selalu muncul. And some things I do not sell. This box is not to be trifled with. It's called the Skull Box. It's reputed to hold a demon inside of it, a very old one. Bukannya dengar nasihat si pemilik toko, si Bryce malah makin tertarik dengan kotak itu. Wah, cocok nih buat properti permainanku. Pasti penonton makin banyak. Pemilik toko tetap kekeh nggak mau jual. Tapi saat pemilik masuk ke belakang buat ngangkat telepon, bakat mencuri ayam tetangga si Bryce pun muncul. Dia comot tuh kotak, ninggalin uang yang cuma cukup buat beli gorengan 3 biji. Tanpa dia sadari, petaka sudah menunggunya di depan. Lalu, scene beralih ke 2 pasangan bucin yang lagi kumpul bareng. Ada Jeff dan Angie yang lagi rayain ultah Angie, plus 2 teman mereka, Ben dan Jess. Mereka datang ke studio Bryce karena mendapatkan kabar bahwa permainan escape room sangat menarik untuk dimainkan. Mereka semua terlihat excited banget, padahal seharusnya mereka lebih excited untuk pulang. Bryce pun muncul dengan tampang baru bangun tidur. Seorang sutradara yang lebih mirip kurir salah alamat ini langsung menjelaskan aturan mainnya. And you are? Hi, Angie. Angie, pleasure. That must make you Jess. Yes, hi. Hi. Kalian harus cari petunjuk, pecahin teka-teki, dan temukan kunci untuk buka pintu dalam waktu yang sudah ditentukan. Lalu mereka semua dipasangin penutup kepala. Udah kayak penculik anak SD aja ini, Pak. Mereka digiring ke lorong dengan cahaya lampu merah. Bukannya takut, mereka malah kegirangan. Seru nih!
Awalnya semua terlihat normal seperti ruangan pada umumnya. Meja kerja, lemari, kursi makan, dan rak buku. Dalam hati Jeff, yah paling 10 menit juga kelar. Saat mencari petunjuk teka-teki, mereka mendapati alat perekam suara. Dalam rekaman itu menjelaskan seorang bapak yang sudah tewas dihabisi oleh anaknya Jonathan. Jonathan adalah anak yang tidak waras, segala yang jahat semua ada padanya. Dan kamar yang mereka tempati sekarang adalah kamarnya Jonathan. Waktu permainan pun dimulai. Dari sudut ruangan mereka melihat bayangan hitam. Pas dideketin ternyata itu Jonathan. Dia diikat rantai di pojok ruangan, dan setiap 5 menit rantainya akan memanjang. Namun mereka masih santai. Itu pasti aktor sewaan kok, tenang aja. Tanpa memperdulikan Jonathan, mereka pun lanjut mencari petunjuk. Dan tanpa sadar, salah satu dari mereka telah membuka kotak tua yang dicuri Bryce. Dan di sini, semua bencana dimulai. Jonathan yang tadinya cuma acting, hanya karena dibayar $2, kini dia mulai dirasuki iblis yang ada di dalam kotak itu. Dia mulai pusing, kehilangan fokus, dan pada akhirnya kesadarannya hilang. Satu persatu mereka mulai mendapatkan petunjuk permainan. Jeff mendapatkan koin, Jess mendapatkan tulisan pada penghapus, sedangkan Angie dia malah dapat kejutan pocong gantung. Yang tadinya mereka meremehkan game ini, kini mereka terlihat menikmatinya. Game ini terlihat sangat realistis, meskipun dalam hati tetap takut dikit ya. Di sisi lain, Bryce mulai terlihat sedikit gelisah. Kamera CCTV yang disiapkan dalam ruangan mati tiba-tiba. Dia mencoba menghubungi teknisi, namun telepon pun tidak bisa digunakan. Yah, apes banget nih produser, udah modal habis malah tidak bisa direkam. Di sini mereka baru mulai sadar bahwa Jonathan sudah lebih dekat dengan mereka. Now, what? He was against the wall before. At least he was close. Wrapped around him is connected to the wall. So every Namun seperti film horor pada umumnya, mereka menyepelekan hal itu. Jess dan Jeff menemukan satu petunjuk 3 warna untuk membuka gembok pada lemari. Setelah gemboknya terbuka, di dalam lemari terdapat sebuah kunci. Namun kunci itu bukan untuk keluar, tapi itu untuk membuka brankas. Setelah mencari, Ben menemukan brankas mini, sedangkan Angie hanya duduk cantik menyerahkan permainan pada pacarnya. Mereka pun membuka brankas itu. Di dalamnya terdapat gunting berkarat dengan bercak darah. Setelah bingung sejenak, mode Bang Jago Jeff aktif. Tenang, pasti ada gunanya. Ternyata gunting itu dipakai untuk membuka paket COD yang ada di pojok ruangan, yang isinya cuma gagang laci. Yah, literally cuma gagang laci. Lalu tiba-tiba Jonathan mengambil gunting itu dan menusuk Jeff dari belakang. Dan di sini mereka mulai sadar, ini bukan game teka-teki, tapi ini game bertahan hidup. Mereka semua mulai berteriak dan mencoba menelpon polisi, namun jaringan tidak ada. Ben mencoba berpikir tenang. Satu-satunya jalan keluar mereka adalah menyelesaikan permainan. Sedangkan Angie, dia masih syok berat dengan kematian pacarnya Jeff. Ben dan Jess lanjut membuka laci dengan ganggang yang diambil Jeff sebelumnya. Dan di dalamnya terdapat sebuah kotak lagi yang hanya bisa dibuka dengan memasukkan 4 koin ke dalamnya. Saat Ben dan Jess sibuk mencari koin, Angie mulai berhalusinasi. Dia melihat Jeff masih hidup dan meminta pertolongan padanya. Tanpa pikir panjang, Angie mendekati Jeff, sedangkan Jonathan sudah siap dengan guntingnya. love you, Angie. Dan ya, naasnya, Angie malah dipasangin susuk gunting berkarat di kepalanya oleh Jonathan. Di sini situasi mulai makin putus asa. Ben yang tadinya masih berpikir logis, sekarang mulai nekat menyerang Jonathan untuk mengambil 2 koin yang telah diambilnya dari saku Jeff. Dan ya, Ben pun tewas dihabisi Jonathan. Kini hanya tinggal Jess seorang. Jonathan mulai main psikologis. Dia kasih 2 koin itu ke Jess, seolah bilang,
lanjutkan permainannya kalau mau hidup. Dengan hati hancur dan kaki gemetar, Jess tetap melanjutkan permainannya agar bisa keluar dari ruangan itu. Jess pun membuka kotak itu, bukannya mendapatkan kunci keluar, dia malah mendapatkan alat pemutar musik manual. Setelah kotak musik itu diputar, kotak itu mengeluarkan boneka badut dengan kertas bertuliskan UN. Jess udah hampir nyerah, Jonathan makin mendekat. Lalu tiba-tiba, Bryce muncul membuka pintu. Dia mau mengakhiri permainan karena nggak bisa direkam. Tapi sebelum Bryce sempat ngomong apa-apa, dia malah dilempar Jonathan keluar ruangan. Dan secara otomatis, pintu pun tertutup kembali. Ternyata sebelumnya, saat Bryce melihat rekaman ulang CCTV, dia melihat Jonathan mencopot kameranya, dengan niat masuk ruangan untuk memecat Jonathan dan mengakhiri permainan. Namun dia malah menemukan situasi yang tidak terduga. Dengan panik, Bryce memanggil asistennya. Dia menyuruh menelpon polisi. Dan pada saat ingin membuka pintu untuk menyelamatkan Jess, kuncinya malah ketinggalan di dalam dan diambil oleh Jonathan. Waktu menunjukkan hanya tersisa 3 menit. Jess terlihat sangat frustasi, tapi otaknya masih jalan. Dia ingat penghapus yang ditemukan di awal permainan. Dia mencoba hapus sebagian tulisan UN di kertas itu. Dan ternyata di baliknya terdapat kode untuk membuka pintu keluar. Dengan nyali yang entah datang dari mana, Jess berlari melewati Jonathan dan membuka pintu. Jonathan bertepuk tangan dengan suasana sedikit creepy. Endingnya polisi pun tiba seperti pahlawan kesiangan saat semuanya sudah berakhir. Jonathan pun ditangkap. Setelah evakuasi selesai, sayangnya hanya Jess yang selamat. Lalu kamera memperlihatkan Bryce dengan ekspresi sedikit aneh. Tatapannya kosong seperti menyimpan sesuatu. Karena ternyata iblis dari kotak itu tidak pergi. Iblis itu berpindah ke dalam diri Bryce, yang artinya permainan ini belum benar-benar berakhir. Nah, gimana cu? Seru nggak ceritanya? Gue yakin ada di antara kalian yang udah tahu lanjutannya atau malah baru tahu dari video ini. Kalau lo mau tahu gimana kelanjutan kisah si iblis Bryce ini dan siapa korban berikutnya, pantau terus channel PopClip. Karena masih ada 4 video lagi di list escape room ini yang bakal bikin lo senyum-senyum sendiri sambil takut. Like videonya supaya iblis di dalam kotak itu nggak nyasar ke rumah kamu. Komen film apa yang pengen kamu dengar ceritanya berikutnya. Subscribe dan aktifkan notifikasi biar kamu nggak jadi yang paling akhir tahu kayak polisinya tadi. Sampai ketemu di video berikutnya. Gua Walis dari PopClip. Dadah!